Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai strategi belajar mengajar. Adanya video ini dimaksud untuk memenuhi salah satu tugas UTS strategi belajar mengajar yang dosennya diampu oleh Al-Mukarram Bapak Muhammad Hijrah MSawai MPD. Perkenalkan, nama saya Nida Siti Fauziah dengan NIM 2018-01073. Saya di sini akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenai keterampilan proses pembelajaran. Sebelum menjelaskan kepada materi yang inti, saya akan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Bahwasanya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh segenap bangsa dan bernegara. Mengenai keterampilan proses pembelajaran, selayaknya bagi kita untuk mengetahui pengertian keterampilan proses tersebut. Keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengelola atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar, atau yang sering kita tahu yaitu KBM, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, kemudian merencanakan penelitian, mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Kemudian menurut Semiawan pada tahun 2007 menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki serta dikuasai oleh peserta didik tersebut dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Dan ada proses pelaksanaan keterampilan, di mana yang pertama itu adalah tujuan dan kegiatan. Tujuan dan kegiatan dari proses pelaksanaan keterampilan tersebut yaitu keterampilan proses bertujuan untuk mengembangkan kreativitas. Nah, sehingga siswa secara aktif mengembangkan kemampuan-kemampuannya, sedangkan lingkup kegiatan keterampilan proses ini bertolak pada kemampuan fisik dan mental yang mendasar, sesuai dengan apa yang ada pada pribadi siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada asas pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan keterampilan proses pada kegiatan belajar mengajar, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama itu, kegiatan harus sesuai dan selalu berpegang pada tujuan kurikulum dan tujuan instruksional pengajaran. Yang kedua, harus berpegang pada siswa. Semua siswa memang memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, yang ketiga, siswa harus diberi kesempatan, yang mana seorang guru memberikan penghargaan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Kemudian, semua pembina harus didasarkan pada pengalaman belajar siswa. Yang selanjutnya, perlu diupayakan agar pembina mengarah pada kemampuan siswa untuk mengolah hasil belajarnya. Dan yang terakhir, guru berpegang pada prinsip Tutwuri Handayani. Kemudian ada bentuk pelaksanaan kegiatan keterampilan proses, di mana ada beberapa macam keterampilan. Pertama, keterampilan mengobservasi, yaitu keterampilan menggunakan semua alat indera, seperti indera penglihatan, peraba, dan dari objek yang diobservasi. Kemudian ada keterampilan mengklasifikasi, yaitu
keterampilan menggolongkan suatu objek, pengamatan berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik objek. Yang selanjutnya itu keterampilan menginterpretasi, yaitu suatu keterampilan untuk menafsirkan data-data serta informasi yang telah diperoleh. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan memprediksi. Dari keterampilan memprediksi yaitu untuk memperkirakan atau meramalkan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi berdasarkan data atau informasi sebelumnya. Kemudian ada keterampilan membuat hipotesis. Nah, hipotesis dapat diartikan sebagai praanggapan atau dugaan tentang kenyataan-kenyataan yang belum dibuktikan, yang dilakukan melalui proses pemikiran. Jadi, keterampilan membuat hipotesis adalah keterampilan membuat dugaan tentang suatu kejadian yang akan terjadi melalui proses pemikiran. Yang selanjutnya adalah keterampilan mengendalikan variabel, yaitu kemampuan untuk mengisolasi variabel yang tidak diteliti sehingga terjadi perbedaan pada hasil eksperimen dan variabel yang diteliti. Kemudian keterampilan merencanakan dan melakukan penelitian. Suatu keterampilan dalam merumuskan masalah, membuat hipotesis, serta menguji hipotesis. Yang selanjutnya ada keterampilan menyimpulkan, yaitu suatu keterampilan dalam menarik suatu kesimpulan akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada keterampilan menerapkan atau aplikasi. Keterampilan ini yaitu berupa kemampuan untuk mempergunakan konsep-konsep yang bersifat abstrak atau pengetahuan yang diperoleh pada situasi lain atau situasi baru. Kemudian yang terakhir keterampilan mengkomunikasikan, yaitu keterampilan untuk menyampaikan konsep-konsep atau yang telah diperoleh kepada pihak lain baik secara lisan ataupun tulisan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses. Yang pertama yaitu ada langkah pendahuluan. Hal yang paling pertama yang dilakukan oleh seorang guru yaitu memeriksa siswa apakah tugas-tugas yang diberikan telah dikerjakan atau tidak, sampai mana anak tersebut mengerjakannya, dan memberikan parab ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua itu guru membahas tugas-tugas yang diberikan, hanya mengenai hal-hal yang penting saja, yaitu hal-hal yang esensial. Kemudian guru mengadakan apersepsi atau pengarahan dan pengantar terhadap tugas baru yang akan diberikan. Guru memberikan motivasi untuk memusatkan perhatian siswa, sehingga siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terakhir, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan keterampilan proses. Kemudian ada menutup kegiatan. Dalam pendekatan keterampilan proses, pada akhir kegiatan, guru harus selalu memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan dimonitor bahkan dinilai oleh seorang guru. Kemudian dengan tugas tersebut siswa akan selalu belajar sehingga proses mencari pengalaman belajar tidak terbatas di sekolah saja tetapi juga di rumah. Oleh karena itu diharapkan siswa akan mencapai produktivitas belajar yang memadai walaupun jatah waktu belajar di kelas relatif sangat terbatas. Dalam pelaksanaannya, jika seorang guru mengikutsertakan siswa untuk turut aktif agar diperoleh kemampuan untuk mengamati, mengklasifikasikan, menafsirkan, memprediksi atau meramalkan, menerapkan kegiatan, serta mengkomunikasikan dengan keterampilan-keterampilan proses yang telah dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar, maka siswa akan mampu memahami lebih mendalam dan dapat mengingat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka mampu menerapkan hasil belajarnya pada berbagai situasi yang dihadapi dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada post-test. Nah, post-test ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh belajar yang telah dicapai oleh siswa. Kemudian dengan post-test tersebut, guru dapat mengontrol berapa persen tujuan belajar tercapai dan tujuan-tujuan mana yang belum dikuasai oleh siswa.
Hal ini dapat digunakan untuk mengadakan revisi atau remedial bagi siswa-siswa tertentu. Juga dapat digunakan sebagai perbaikan proses belajar mengajar berikutnya. Kemudian ada menutup kegiatan. Dalam pendekatan keterampilan proses, pada akhir kegiatan, guru harus selalu memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan dimonitor bahkan dinilai oleh seorang guru. Kemudian dengan tugas tersebut, siswa akan selalu belajar, sehingga proses mencari pengalaman belajar tidak terbatas di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Oleh karena itu, diharapkan siswa akan mencapai produktivitas belajar yang memadai, walaupun jatah waktu belajar di kelas relatif sangat terbatas. Kemudian keunggulan serta kelemahan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama yaitu ada keunggulan pendekatan keterampilan proses, yaitu siswa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari sehingga mempermudah pemahaman siswa terhadap apa yang disampaikan. Dan yang kedua yaitu memiliki fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakan. Kan ada sekolah yang perlengkapannya komplit dan ada juga yang tidak. Nah, ini salah satu kelemahannya. Gimana cara mengatasi kelemahan pendekatan keterampilan proses jika terjadi? Yaitu yang pertama itu guru harus semaksimal mungkin menggunakan waktu yang telah ditetapkan oleh kurikulum sehingga tidak memakan waktu yang lama. Dan yang kedua yaitu guru harus efektif mengatur fasilitas dan alat peraga yang kurang memadai di sekolah. Dan yang ketiga yaitu guru harus kreatif dalam proses pembelajaran agar siswa selalu aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, setelah kita ketahui berbagai macam yang mengenai keterampilan proses pembelajaran, kita bisa tarik kesimpulan dari materi tersebut bahwasanya pendekatan keterampilan proses secara langsung memberikan kesempatan bagi siswa untuk secara nyata bertindak sebagai seorang ilmuwan, di mana dalam proses pembelajaran mengembangkan kemampuan siswa serta keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Serta hendaknya seorang guru mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, yaitu dalam materi keterampilan proses pembelajaran, agar apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan serta diterapkan dalam pribadinya masing-masing. Baik, cukup sekian pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.